Jadi sepanjang sejarah Republik ini berdiri, orang yang sudah dianggap kuat dan hebat jauh-jauh hari, biasanya nggak jadi presiden. Biasanya yang jadi presiden itu orang yang mampu menyalip di tikungan. Orang yang punya keberuntungan di tikungan. Di detik-detik akhir orang yang mampu menyalip di tikungan, orang yang bersinar di tikungan, atau orang yang punya keberuntungan di tikungan. Tikungan itu bisa jadi turbulensi politik, bisa jadi perubahan politik, bisa jadi ada momentum politik. Jadi tidak hanya turbulensi tapi ada juga momentum politik. Bung Karno misalnya, ini agak panjang jawabannya nih. Bung Karno itu tahun 28 itu belum jadi tokoh besar. Dia sudah jadi ketua PNI waktu itu, Partai Nasionalis Indonesia. Tapi ketika Sumpah Pemuda tahun 28 kita sulit mencari jejak Bung Karno. Karena tokoh besar pada saat itu adalah Muhammad Yamin, Sugondo Joyo Puspito, J. Laimena, Amir Syarifuddin, Dr. Sutomo. Itu tokoh-tokoh besar di zaman Sumpah Pemuda yang mendeklarasikan diri sebagai pemersatu bangsa, dan tokoh-tokoh politik lah. Itu tokoh-tokoh politik besar pada saat itu. Tapi apakah mereka ini yang akan jadi presiden tahun 45? Ternyata enggak. Yang moncer ketika pendudukan Jepang itu Bung Karno. Keberuntungannya berpihak kepada Bung Karno. Padahal Bung Karno waktu itu adalah di zaman Jepang itu semacam CEO, kontroversi ini, semacam CEO perusahaan outsourcing, pengerah jasa tenaga kerja, pengerah Romusa, vice CEO-nya Bung Hatta. Tapi walaupun ini pengerah jasa Romusa, tidak kontroversi waktu itu karena ada orang, ini kan kooperatif dengan penjajah. Sementara pemuda-pemuda non kooperatif dengan penjajah tidak suka dengan Bung Karno. Tapi yang jadi presiden akhirnya Bung Karno. Ketika menjelang kejatuhannya Bung Karno, Pak Harto itu kan nggak masuk hitungan jenderal yang cemerlang, tidak masuk hitungan jenderal yang bersinar sehingga menjadi ancaman terhadap popularitasnya Bung Karno. Kan yang waktu itu dianggap cemerlang adalah Ahmad Yani dan Ahana Sution. Ada juga dari kalangan sipil namanya Khairul Saleh. Nah ini orang Ahmad Yani dan Nasution jadi incaran PKI. Makanya diculik dan dibunuh. Pak Harto waktu itu sudah berbintang, sudah punya bintang, sudah maijen, tapi tidak dianggap ancaman, tidak dianggap berbahaya oleh PKI. Makanya dia tidak menjadi target. Tapi siapa sangka dengan turbulensi politik gara-gara pemberontakan PKI, justru yang bersinar Pak Harto. Bung Karno pasti tidak menyangka bahwa Pak Harto yang akan menjadi saingan dan penggantinya. Yaitu akhirnya Pak Harto yang jadi presiden. Coba lihat ketika Gus Dur. Tahun 99 itu kan pemenang pemilu kan PDIP. Semua orang menganggap bahwa yang paling layak harusnya jadi presiden adalah Megawati. Yang harusnya dipilih di MPR adalah Megawati. Harusnya yang paling mampu membangun koalisi di MPR waktu itu harusnya Ibu Mega. Tapi coba apa kejadiannya? Gus Dur tuh nggak ada loh dianggap jadi calon presiden waktu itu. Karena yang keluar-keluar jadi calon presiden debat-debat calon presiden Amin Rais, Sri Bintang Pamungkas malah nggak dapat suara. Yusril Iza Mahendra ada kursinya tapi kecil. Itu calon-calon presiden pada waktu itu. Tapi akhirnya yang jadi calon presiden, akhirnya ada turbulensi politik, ada perubahan politik yang amat kencang pada saat itu, terbentuklah poros tengah. Yang jadi presiden, Gus Dur. Ya wakil presidennya, orang yang nggak ikut debat presiden. Ya orang yang nggak ikut debat calon presiden. Begitu juga Pak SBY, itu 1 tahun sebelumnya, 1 tahun sebelum Pilpres tahun 2004, itu di survei nggak ada nama Pak SBY. Bu Mega tuh sulit dicari lawannya ya nama-nama besar waktu itu, Bu Mega, Pak Wiranto, Amin Rais, itu kan nama-nama besar pada saat itu. Pak SBY belum. Tapi tiba-tiba ada momentum politik, ada keberuntungan yang bisa dimanfaatkan oleh Pak SBY. Jadi ada bejonya, itu ada dalam semua rangkaian sejarah itu ada unsur keberuntungannya juga. Pak SBY dizolimi, bertengkar dengan Bu Mega dan Pak Taufik Kemas, kemudian dibilang dibilang seperti anak-anak gitu, kekanak-kanakan, justru jadi momentum balik Pak SBY. Nah mulailah 6 bulan sebelum pemilu merangkak, naik hasil surveinya dan terpilih jadi presiden. Tahun 2014
ya, itu sampai tahun 2013 tuh nggak ada yang ngalahin hasil surveinya Prabowo. Prabowo selalu yang paling tinggi dan orang semua yakin bahwa Prabowo yang akan jadi presiden. Tapi setahun sebelum itu nama Pak Jokowi yang terpilih jadi gubernur DKI tiba-tiba merambat naik. Dan pertengahan tahun 2013 surveinya sudah ngalahin Pak Prabowo. Dan itu orang yang punya keberuntungan di tikungan, orang yang bisa memanfaatkan turbulensi politik, orang yang bisa mengkapitalisasi momentum politik di akhir-akhir, itu yang akan terpilih jadi presiden. Walaupun jauh-jauh hari orang menyangka bahwa Prabowo nggak akan ada lawan, karena hasil surveinya memang nggak ada lawan. Tapi yang jadi presiden adalah orang yang moncer dan bersinar di detik-detik akhir, namanya Pak Jokowi. Nah hari ini yang bersinar siapa? Ada Prabowo, ada Ganjar, ada Anies lah. Tiga ini. Saya khawatir nggak jadi. Bukan karena hasil survei, tapi karena sejarah mengajarkan seperti itu kepada kita. Nah ini perdukunan seperti ini harus kita uji dengan sejarah nanti ya. Apakah nanti 2023 akan terjadi perubahan politik? Akan terjadi momentum politik baru? Atau ada yang tiba-tiba muncul dan bersinar? Sehingga orang-orang lama ini akhirnya yang digadang-gadang jauh-jauh hari, kemudian ya sayangnya nggak terpilih lagi jadi presiden. Gitu. Wah ini susah nih, berat nih. Berat. Tapi saya ada ngelihat mungkin ada 3 nama yang sepanjang pengamatan saya itu punya tradisi keberuntungan. Tidak